Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Gede Mahesa Putra Pradipta, absen 5. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Puspa Trinadi, absen 10. Perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Triadnyani, absen 12. Kami dari kelas 11B. Judul dari penelitian kami yaitu Analisis Penutupan TPA Suwung, Dampak Terhadap Peningkatan Risiko Banjir di Denpasar, Bali. Latar belakang dari penelitian ini yaitu peningkatan volume sampah dan keterbatasan pengelolaan membuat penutupan TPA menjadi isu krusial. Penutupan TPA Suwung di Bali berpotensi menimbulkan masalah seperti sampah berserakan dan banjir jika tanpa strategi komprehensif. Diperlukan alternatif seperti pengelolaan sampah, analisis dampak, dan rekomendasi kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta teknologi ramah lingkungan agar penutupan TPA berjalan terencana dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui penyebab tertutupnya TPA Suwung. Tujuan ini ingin mencari tahu alasan utama mengapa TPA Suwung itu ditutup. Alasan yang kedua yaitu mengetahui apakah tertutupnya TPA Suwung yang menyebabkan banjir di Denpasar. Tujuan ini fokus untuk meneliti hubungan antara TPA Suwung dengan meningkatnya terjadinya banjir di Denpasar. Tujuan yang ketiga yaitu mengetahui tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat sekitar dalam menangani tertutupnya TPA Suwung. Tujuan ini berfokus pada upaya atau solusi yang dilakukan setelah TPA ditutup, baik dari pihak pemerintah ataupun masyarakat. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang menyebabkan TPA Suwung ditutup. Yang kedua, apakah tertutupnya TPA Suwung menyebabkan banjir di Denpasar? Dan yang ketiga, apa tindakan yang dilakukan pemerintah atau masyarakat di sekitar dalam menangani tertutupnya TPA Suwung? Hipotesis, TPA Suwung ditutup karena sistem open dumping yang menimbulkan pencemaran lingkungan, keterbatasan lahan, serta melebihi kapasitas tampung sampah. Yang kedua, penutupan TPA Suwung tidak secara langsung menyebabkan banjir, tetapi sehingga berkontribusi terhadap resiko banjir di Denpasar. Ketiga, pemerintah dan masyarakat merespon dengan meningkatkan program TPS 3R, yaitu tempat, pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle, membangun TPA alternatif, serta mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah di rumah tangga. Metode penelitian yang pertama. Desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian sosial dengan metodologi desain kualitatif, ekspansiv, berfokus pada analisis hubungan sebab akibat antar variabel untuk menjelaskan suatu fenomena secara lebih jelas mendalam. Metode 2, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Waktu penelitian 22 Agustus 2025. Metode penelitian yang ketiga, subjek penelitian. Penelitian ini mengkaji dampak penutupan TPA Suwung terhadap masyarakat dan lingkungan di Denpasar Selatan, khususnya terkait sampah dan banjir, dengan melibatkan 100 responden dari 3 kelurahan. Metode 4, penelitian ini menganalisis dampak penutupan TPA Suwung terhadap lingkungan dan masyarakat di Denpasar Selatan, terutama terkait peningkatan sampah, banjir, dan respon masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penutupan TPA berdampak pada kebersihan lingkungan dan potensi banjir. Metode penelitian yang kelima. Sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari artikel laporan jurnal dan penelusuran Google terkait penutupan TPA Suwung untuk menganalisis dampaknya terhadap kebersihan dan banjir di Denpasar Selatan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Yang pertama ada, setelah penutupan TPA Suwung pada hujan Desember 2025, masyarakat di wilayah Denpasar Selatan menghadapi berbagai permasalahan lingkungan baru. Di antaranya adalah meningkatnya tumpukan sampah di lingkungan sekitar,
serta meluasnya kejadian banjir terutama pada musim hujan. Yang kedua ada akibatnya. Sebagian masyarakat memilih menumpuk atau membuang sampah di lahan kosong, di pinggir jalan, dan bahkan di saluran air. Sampah yang menumpuk tersebut menyebabkan penyumbatan aliran air dan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir di wilayah Denpasar Selatan. Data dari Badan NA. Lalu ada hasil yang ketiga, penutupan TPA menjadi pemicu tidak langsung terjadinya banjir karena penyebab sistem pengelolaan sampah tidak berjalan optimal. Banjir yang terjadi bukan hanya akibat curah hujan yang tinggi, tetapi juga akibat dari ketidaksiapan fasilitas pengelolaan sampah alternatif setelah PTA ditutup. Yang keempat ada penutupan TPA Sung menjadi pelajaran penting bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Tanpa adanya kesiapan infrastruktur dan kesadaran bersama, langkah yang seharusnya membawa dampak positif justru dapat menimbulkan masalah lingkungan baru. Lalu ada kesimpulan. Yang pertama, dapat disimpulkan bahwa penutupan TPA Sung dilakukan karena praktik open dumping yang menimbulkan pencemaran lingkungan serta kapasitas lahan yang sudah melebihi batas aman. Yang kedua, ada terjadi penumpukan sampah di berbagai wilayah Denpasar yang kemungkinan menyebabkan penyumbatan saluran air dan pembesaran resiko banjir, terutama di wilayah Denpasar Selatan. Yang ketiga adalah kolaborasi antar masyarakat dan pemerintah yang diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lalu di sini saya akan memberikan 3 saran. Yang pertama ada pemerintah perlu mempercepat pembangunan fasilitas pengelolaan sampah modern seperti Steinlet RDF Plan dan memperluas sistem TPS 3R di setiap kelurahan. Edukasi dan sosialisasi juga harus terus dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran air atau sungai. Partisipasi aktif dalam kegiatan bank sampah dan pengelolaan sampah mandiri akan akses membuat untuk mengurangi volume sampah yang menumpuk. Lalu ada saran yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan secara lapangan untuk mengkaji lebih dalam dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari penutupan TPA Sung, serta menilai efektivitas penerapan sistem pengelolaan sampah baru di Bali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dengan para musanti. Om Santi Santi Santi.